Selamat jumpa lagi dengan channel Firman Hidup. Dalam situasi akhir-akhir ini, rasanya menarik jika channel ini membahas tentang kehadiran seorang pemimpin besar di masa depan, yang mana pemimpin itu akan mengakui bahwa dia seorang pemberi solusi, dan dunia akan mengakui dia sebagai juru selamat atau juru selamat yang palsu. Situasi ini, darurat corona di semua negara tampaknya sudah sangat berlebihan dibanding dengan virus itu sendiri, yang sebenarnya virus itu adalah virus biasa, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka mengikuti tentang berita akhir zaman, eskatologi maupun geopolitik, mungkin tidak akan asing lagi bahwa apa yang sedang terjadi sekarang sudah dalam skenario oleh orang-orang tertentu atau yang disebutkan elit-elit global, yaitu mereka-mereka yang punya kepentingan, yang punya kekuasaan di dunia dalam bidang politik, punya pengaruh dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Mereka yang mengatur percaturan ekonomi dunia, sistem perbankan dunia. Kalau mau lebih lanjut, ada dua keluarga berdarah Yahudi yang ada di situ, yang juga dikatakan mereka adalah penganut Illuminati atau penganut paham New Age Movement, pergerakan dunia baru, yaitu keluarga Rothschild dan Rockefeller. Hamlet pernah berkata begini, roh yang kulihat mungkin setan, dan setan berkuasa mengambil rupa yang menyenangkan. Hamlet dalam sebuah opera. Pemimpin besar masa depan. Seorang diktator, siapakah diktator itu? Apakah yang menjadikannya seorang diktator? Seorang diktator adalah orang yang mempunyai wewenang mutlak, yang mempunyai kekuasaan atas rakyat. Apakah ia muncul dengan tiba-tiba lalu berkata, hentikan proses demokrasi yang sudah usang ini, akulah yang menjadi pemimpin kalian sekarang? Sama sekali bukan demikian terjadinya. Seorang diktator tidak memaksakan pemerintahannya dari atas ke bawah, tanpa provokasi. Tiraninya merupakan akibat dari kekacauan dalam masyarakat yang menyebabkan ia muncul dengan kekuasaannya yang akan menjadi sewenang-wenang. Ia adalah orang yang merebut kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan atas suatu bangsa atau atas semua bangsa sebagai akibat dari suatu keadaan darurat. Prinsip ayam dan telur tidak berlaku di sini. Suatu masyarakat yang sudah kisruh menimbulkan suasana untuk munculnya seorang diktator. Bukannya diktator itu sendiri yang menimbulkan keadaan yang memungkinkan dia menjadi diktator. Tetapi setelah ditetapkan menjadi pemimpin besar, maka seperti yang telah banyak kali terbukti dalam sejarah, sang diktator tidak dapat menemukan suatu pemecahan yang sifatnya kekal untuk masalah-masalah yang dihadapi. Kita lihat contoh Adolf Hitler, pemimpin Reich ketiga, yang gila kekuasaan itu. Tidak mungkin memperoleh kekuasaannya yang mengerikan itu atas hidup jutaan orang seandainya masanya belum matang untuk dia. Dalam tahun 1930-an, bangsa Jerman hidup dalam keputusasaan. Depresi ekonomi mengguncangkan dasar-dasar industri. Jutaan orang menganggur, perusahaan-perusahaan kecil berjatuhan. Masa itu adalah masa keputusasaan dan orang-orang mencari jalan keluar. Hitler dengan kepandaiannya yang luar biasa dan jahat mengenal keadaan hati bangsa Jerman. Ia melihat adanya kesempatan untuk melaksanakan hasrat hatinya pada waktu yang tepat seperti yang dikehendaki sejarah. Hitler memandang dirinya sebagai pahlawan, seorang penyelamat, orang kuat yang diperlukan oleh bawahan-bawahan yang lemah yang sedang diguncang oleh masalah-masalah ekonomi dan sosial. Dia menganggap dirinya seorang pemimpin besar yang dapat membawa Jerman ke puncak kejayaan sesuai dengan standar yang dia tetapkan. Ia percaya bahwa ia telah berada jauh di atas nilai-nilai moral manusia biasa. Karena itu ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang sifat dan kelakuannya meragukan. Selama mereka masih berguna baginya, kumpulan penjahat dan orang-orang sadis ini merupakan orang dalam yang menjadi bagian daripada kekuatan pemerintahan Hitler. Hitler adalah cerminan dari pemimpin besar yang akan muncul sebentar, yang lebih kejam sebetulnya daripada Hitler. Apabila berada di Roma, untuk kekaisarannya, Hitler mengambil nama dari kekaisaran pertama yang sangat berkuasa, yaitu yang dulu dikenal dengan nama Kekaisaran Roma. Di Roma, para kaisar memulai penyembahan kaisar secara universal. Demikian juga mereka memegang kekuasaan diktatorial yang mutlak. Seorang ahli Alkitab berkebangsaan Skotlandia pernah menulis, kenyataan yang mengherankan ialah bahwa penyembahan kaisar tidak dipaksakan pada kekaisaran Romawi dari atas, melainkan itu tumbuh dari bawah. Mirip benar dengan keadaan Hitler dan keadaan pemimpin dunia masa depan nanti. Walaupun demikian, ada perbedaan antara kesetiaan kepada Hitler dan penyembahan kaisar. Dibandingkan dengan penyembahan kaisar, Hitler memperoleh kekuasaan mutlak jauh lebih cepat.
Penyembahan kaisar merupakan perkembangan yang lambat laun dan timbul dari perasaan terima kasih provinsi-provinsi atas apa yang dilakukan Roma bagi mereka. Pada waktu Roma menaklukkan sebuah negara dan tiran-tiran disingkirkan, pemerintahan Romawi menegakkan keadilan di situ. Pax Romana ataupun perdamaian Romawi adalah sesuatu yang tidak ada taranya di dunia pada saat itu, dan orang sangat berterima kasih. Bayangkan teman-teman, ketika dalam keadaan situasi darurat seperti ini, negara-negara ekonominya anjlok dan runtuh, tidak ada yang bisa saling menolong lagi, tiba-tiba muncul satu orang ataupun satu pihak, satu golongan yang menawarkan sebuah tatanan dunia baru, menawarkan sebuah tatanan ekonomi baru, yaitu ekonomi global, persatuan ekonomi global, transaksi digital global, menjadi sebagai satu-satunya solusi, di mana semua negara yang sudah kolaps akhirnya menerima itu menjadi solusi, bahwa kita harus bersatu untuk kembali membangun bersama-sama ekonomi yang sudah runtuh oleh dampak wabah ini, ataupun oleh dampak apa yang akan terjadi nanti. Tidaklah cukup bagi rakyat banyak untuk menghargai Roma. Ini adalah sesuatu yang tidak bersifat pribadi. Semangat Roma perlu dijadikan pribadi, maka Kaisar Romawi mulai dianggap ilahi, dianggap Tuhan. Pada saatnya nanti juga, sesuai nubuatan Alkitab, ketika ada muncul satu pemimpin dunia di masa seperti ini menawarkan solusi, banyak orang akan terpukau dan menganggap dia luar biasa. Ingat enggak lagu Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa? Di dalam lagu tersebut, ketika lagu itu direkarang ketika mendekati Pilpres ya, tahun 2004. Dia katakan dalam lagu itu, jikalau muncul presiden Indonesia yang bisa mengatasi masalah-masalah Indonesia, maka dia akan dicap sebagai manusia setengah dewa. Untuk Indonesia saja, satu negara, apalagi jika itu untuk seluruh dunia. Dia memberikan solusi yang luar biasa, yang memberikan jalan keluar bagi seisi dunia ini yang sedang dihadapi masalah besar. Dia pasti akan dianggap sebagai orang yang memiliki kuasa ilahi, dan serta-merta bisa saja itu akan membawa dia untuk dianggap sebagai Tuhan, sebagaimana yang dinubuatkan dalam Alkitab, juru selamat palsu. Sebelum Kristus lahir, kaisar-kaisar atau manusia-manusia memang sudah banyak lazim disembah. Kuil pertama yang didirikan bagi kaisar sebagai ilahi dibangun di Pergamum pada tahun 29 sebelum Masehi. Penyembahan kaisar telah dimulai di sana. Dapatkah Anda membayangkan apa yang terjadi di Roma? Kekaisaran itu sangat luas dan menguasai berbagai bangsa dan bahasa. Kekaisaran itu memerlukan prinsip pemersatu dan agama, dapat menjadi pengaruh yang menyatukan. Maka segera juga setiap warga Romawi diwajibkan membakar sedikit kemenyan dan berkata kaisar adalah Tuhan. Apakah saudara pernah berpikir bahwa PBB bukan hanya secara sosial dan ekonomi memiliki tujuan untuk persatuan bangsa-bangsa bisa saling duduk bersama dan bisa saling berdamai, menghentikan perang, sebagaimana yang terjadi perang dunia 1 dan 2. Apakah teman-teman ada yang berpikir bahwa tidak hanya itu PBB? PBB sebenarnya adalah jembatan bagi kemunculan pemimpin besar masa depan yang akan menguasai seluruh dunia dengan sistem dan caranya. Nah, tidaklah mengherankan kalau penyembahan kaisar sama sekali berlawanan dengan kekristenan. Ketika orang-orang Kristen tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhan mereka dihadapkan pada penganiayaan yang sangat kejam. Film-film yang mempertunjukkan singa di arena dengan diberi umpan orang-orang Kristen dan pembunuhan di muka umum untuk menghibur para pemimpin Romawi yang haus darah bukanlah hanya sekedar khayalan dari para produser di Hollywood. Ada banyak faktor yang merupakan bibit tumbuhnya kediktaturan, anarki, ketiadaan hukum, kemerosotan moral, keputusasaan manusia, dan pemujaan pahlawan yang palsu, menyuburkan ladang yang menghasilkan tirani. Sekarang di mana kita berada? Apakah kita sedang hidup pada masa yang aman dan damai? Masa orang menikmati suasana yang bebas dari ketegangan? Suatu pertanyaan yang bodoh, bukan? Tetapi kalau kita berhenti sejenak dan merenungkan keadaan pada generasi kita sekarang ini secara mendalam dan realistis, maka kita akan benar-benar dikejutkan. Ada banyak orang yang tidak peduli dan berkata, kejahatan dan peperangan sudah ada sejak dulu dan akan selalu ada. Mengapa pusing-pusing mengenai apa yang terjadi sekarang? Beberapa waktu yang lalu kami melihat grafik dalam sebuah majalah berita yang menunjukkan melonjaknya kejahatan di Amerika pada tahun 1960 sampai 1968. Seandainya Anda seekor semut yang ada di atas halaman itu, Anda harus menaiki tangga yang sangat terjal untuk 8 tahun kemudian. Jumlah kejahatan di Amerika meningkat 122%, sedangkan jumlah penduduk bertambah hanya 11%. Ini menunjukkan jumlah kejahatan atau tingkat kriminalitas bertambah lebih cepat daripada pertambahan penduduk. Banyak orang yang tidak lagi berbicara tentang angka kejahatan, melainkan pandemi kejahatan.
Kejahatan dilakukan secara besar-besaran oleh segala bangsa. Sejak Perang Dunia II, dunia telah diliputi konflik yang nampaknya semakin mengganas. Perang gerilya mulai berkecamuk lagi. Revolusi dan gerakan-gerakan revolusioner sudah menjadi cara hidup dalam bagian akhir abad ke-20 ini. Bahkan kita memasuki abad 21, kejahatan internasional, kriminalitas lewat internet dan sebagainya malah semakin mewabah. Perang semakin menghebat. Pernahkah ada masa dengan kemungkinan untuk penghancuran diri yang lebih besar daripada sekarang? Rasa-rasanya tidak ya, apalagi nuklir dan virus, senjata biokimia. Teman-teman, untuk mengatasi semua kejahatan dan kriminal ini, apakah ada negara yang sanggup melakukannya? Sampai sekarang tidak ada. Tetapi dengan tatanan satu pemerintahan global, jika agenda yang mereka inginkan, yaitu penanaman microchip pada setiap orang, maka tidak akan ada lagi kriminal, tidak akan ada lagi kejahatan. Tetapi ingat, karena orang-orang sudah tidak memiliki alibi, tetapi ingat, kita kehilangan privasi. Kita sedang diajar untuk tunduk pada satu tatanan pemimpin dunia yang ingin disembah sebagai Tuhan. Dialah antikris, si penipu itu. Wabah ini dan kejanggalan di balik wabah ini membuat saya yakin, membuat banyak orang yakin, para praktisi akhir zaman, para peneliti akhir zaman dan teolog lainnya. Semuanya satu suara meyakini bahwa ini bisa menjadi salah satu jembatan dari kemunculan si penipu besar atau pemimpin besar masa depan tersebut. Tetap jaga kesehatan teman-teman, tapi ingat, virus ini tidak berbahaya. Virus ini tidak berbahaya sebagaimana yang diberitakan oleh media mereka.